Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Trisnawati dengan NIM 1930202231. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang telah saya lakukan dengan judul pengaruh penggunaan pendekatan saintifik terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTSS Al-Ikhlas Tanjung Sakti Bumi, Kabupaten Lahat. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran wajib pada sekolah mulai dari SD, SMP, SMA maupun SMK yang memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu dari sekian mata pelajaran di sekolah yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembentukan watak dan pembinaan bangsa. Untuk menghasilkan anak didik yang aktif, kreatif, kritis, dan inovatif, maka pentingnya menggunakan inovasi dan pendekatan pembelajaran yang menarik peserta didik. Sebagai seorang guru yang dituntut kreatif dan mampu membuat kondisi kelas menjadi kondusif sehingga peserta didik bisa menerima penjelasan materi yang dijelaskan dengan baik dan belajar dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Guru merupakan tenaga kependidikan yang utama dan menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan mengimplementasikan kurikulum 2013 dalam pembelajaran. Guru diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan yang ada pada pendekatan saintifik. Sehingga dapat dikatakan jika guru tidak menerapkan kegiatan-kegiatan yang ada pada pendekatan saintifik, berarti guru tersebut gagal dalam melaksanakan kurikulum 2013. Pendekatan ilmiah yaitu konsep dasar yang menginspirasi atau melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan mengimplementasikan karakteristik ilmiah. Pendekatan pembelajaran ilmiah atau scientific teaching merupakan bagian dari pendekatan pedagogis dengan pelaksanaan pembelajarannya di dalam kelas dengan melandasi metode ilmiah. Pendekatan saintifik sangat relevan dengan 3 teori belajar yaitu teori Branner, teori Piaget, dan dengan teori Vygotsky. Teori belajar Branner disebut juga dengan teori belajar penemuan. Setelah melakukan observasi di MTSS Al-Ikhlas Tanjung Sakti Bumi, Kabupaten Lahat, maka didapat bahwa keaktifan peserta didik dalam belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam masih kurang aktif karena di MTSS Al-Ikhlas Tanjung Sakti Bumi, Kabupaten Lahat masih memberlakukan pembelajaran konvensional, terutama di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran konvensional di sini yaitu pembelajaran yang menyampaikan materinya diuraikan oleh guru dengan metode ceramah, diskusi, dan tugas mandiri. Hal ini sangat mempengaruhi minat belajar peserta didik menjadi rendah, hingga berpengaruh juga pada hasil belajar peserta didik. Dengan adanya model pembelajaran saintifik yang diterapkan dapat membuat proses pembelajaran lebih kondusif, meningkatkan minat belajar peserta didik, serta dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini dikarenakan pendekatan saintifik menurut siswa mudah dipahami dan dalam proses pembelajaran berlangsung cukup menarik. Di sisi lain, sarana dan prasarana yang dimiliki cukup mendukung. Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian penulisan yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTSS Al-Ikhlas Tanjung Sakti Bumi, Kabupaten Lahat. Yang selanjutnya itu identifikasi masalah. Yang pertama, terbatasnya materi yang disampaikan dalam pembelajaran konvensional di MTSS Al-Ikhlas Tanjung Sakti Bumi, Kabupaten Lahat. Yang kedua, kurangnya keaktifan pembelajaran karena masih memberlakukan pembelajaran konvensional di MTSS Al-Ikhlas Tanjung Sakti Bumi, Kabupaten Lahat. Yang ketiga, rendahnya minat belajar peserta didik karena masih menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tugas mandiri di MTSS Al-Ikhlas Tanjung Sakti Bumi, Kabupaten Lahat. Kemudian rumusan masalah. Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan
Yang pertama, bagaimana hasil belajar peserta didik sebelum menggunakan pendekatan saintifik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTSS Al-Ikhlas Tanjung Sakti Bumi Kabupaten Lahat. Yang kedua, bagaimana hasil belajar peserta didik setelah menggunakan pendekatan saintifik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTSS Al-Ikhlas Tanjung Sakti Bumi Kabupaten Lahat. Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh pendekatan pembelajaran saintifik terhadap hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTSS Al-Ikhlas Tanjung Sakti Bumi Kabupaten Lahat. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan. Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, yaitu untuk yang pertama mengetahui hasil belajar peserta didik belum menggunakan pendekatan saintifik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7B MTSS Al-Ikhlas Tanjung Sakti Bumi Kabupaten Lahat. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah menggunakan pendekatan saintifik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7B MTSS Al-Ikhlas Tanjung Sakti Bumi Kabupaten Lahat. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pendekatan saintifik terhadap hasil belajar peserta didik dan sesudah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7B MTSS Al-Ikhlas Tanjung Sakti Bumi Kabupaten Lahat. Dan yang terakhir yaitu kegunaan penelitian. Bagi teoritis akademik memberikan sumbangan dan wawasan bagi guru pendidikan agama Islam dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan menarik dengan menggunakan pendekatan saintifik sehingga dapat berimplikasi pada peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Bagi peneliti berguna untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana peran pendekatan saintifik dalam rangka meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang terakhir yaitu bagi sekolah. Bagi sekolah yang mengimplementasikan kurikulum 2013 berguna untuk memberikan masukan dan penyempurnaan dalam mengembangkan kurikulum 2013 melalui pendekatan saintifik. Baiklah, itulah beberapa pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.